Apa yang terasa lebih berat? Rekening yang kosong atau harapan yang sempat naik lalu turun pelan-pelan? Bayangkan seorang pensiunan pada pagi 5 Mei. Ia tidak langsung sarapan, tidak langsung menyapu halaman, tidak langsung membuka televisi. Yang pertama ia lakukan adalah mengambil ponsel, membuka aplikasi bank, lalu menunggu beberapa detik sampai saldo muncul. Matanya memperhatikan angka itu baik-baik. Ia mengulang sekali lagi, mungkin jaringan lambat. Ia keluar, masuk lagi. Tapi tetap sama, rekening belum bertambah. Di luar, orang lain mungkin menganggap itu hal biasa. Tapi bagi pensiunan, angka yang tidak berubah bisa membuat pikiran bergerak ke banyak arah. Apakah memang belum waktunya? Apakah kabar yang beredar hanya isu? Apakah ada yang sudah menerima? Apakah data saya bermasalah? Apakah saya tertinggal? Apakah harus menghubungi seseorang? Bapak dan Ibu, kalau pagi ini rekening belum bertambah, jangan langsung panik, jangan langsung kecewa terlalu dalam. Dan yang paling penting, jangan langsung percaya kepada siapapun yang tiba-tiba menawarkan bantuan lewat link, nomor pribadi, atau pesan mencurigakan. Hari ini kita bahas pelan-pelan, apa yang perlu dipahami dari kabar 5 Mei, mengapa rekening bisa belum berubah, dan bagaimana pensiunan tetap aman, tenang, dan tidak mudah tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang sedang mendampingi orang tua dalam membaca kabar pensiun dan keuangan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, pikiran yang jernih, dan hati yang tidak mudah diguncang oleh kabar yang belum jelas. Semoga yang sedang menunggu uang masuk diberi kesabaran. Semoga yang sedang menghitung kebutuhan rumah diberi kelapangan. Dan semoga yang pagi ini merasa kecewa karena saldo belum berubah diberi ketenangan untuk memeriksa informasi dengan benar. Judul kita kali ini adalah Rekening Belum Bertambah, Pensiunan Wajib Tahu Penjelasan 5 Mei ini. Judul ini menyentuh perasaan banyak orang, karena tidak semua pensiunan mengalami kondisi yang sama. Ada yang mungkin melihat saldo berubah, ada yang belum melihat perubahan apapun, ada yang mendengar kabar dari teman, ada yang bingung karena grup ramai, ada yang mulai bertanya-tanya apakah harus melakukan sesuatu. Namun dari awal, kita harus menjaga kejujuran. Pembahasan ini tidak akan mengklaim bahwa ada pencairan resmi tertentu pada 5 Mei jika belum ada sumber resmi yang jelas. Kita tidak akan menyebut nominal pasti. Kita tidak akan menyatakan semua pensiunan pasti menerima uang masuk. Kita juga tidak akan menakut-nakuti bahwa rekening yang belum bertambah berarti ada masalah. Yang akan kita lakukan adalah memahami kemungkinan, membedakan rumor dari fakta, dan menjaga agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah. Karena dalam urusan pensiun, informasi yang menenangkan jauh lebih berharga daripada kabar yang terdengar besar tetapi tidak jelas dasarnya. Bapak dan Ibu, mengapa pertanyaan rekening belum bertambah bisa terasa begitu besar? Karena bagi banyak pensiunan, saldo rekening bukan hanya angka digital. Saldo itu adalah rencana hidup. Dari angka itu Bapak dan Ibu menentukan belanja dapur. Dari angka itu obat dibeli. Dari angka itu listrik dan air dibayar. Dari angka itu ada sedikit ruang untuk membantu anak atau memberi uang jajan cucu. Maka ketika ada kabar tentang 5 Mei, lalu rekening belum berubah, perasaan bisa campur aduk. Ada rasa bingung, ada rasa menunggu, ada rasa takut tertinggal, ada rasa ingin bertanya tapi kadang malu, ada rasa ingin percaya pada kabar baik tapi takut kecewa lagi. Yang membuat situasi semakin rumit adalah media sosial. Di satu grup ada yang menulis, sudah masuk. Di grup lain, ada yang bilang tunggu siang, ada yang menyebut jadwal, ada yang menyebut tambahan, ada yang mengirim tangkapan layar, ada yang membagikan link, ada juga yang berkata kalau belum masuk segera daftar ulang. Nah, disinilah banyak pensiunan mulai terjebak dalam kebingungan. Karena ketika saldo belum bertambah, hati sedang dalam posisi rentan. Saat itulah pesan yang menjanjikan solusi cepat bisa terlihat meyakinkan. Padahal belum tentu benar, rekening yang belum bertambah tidak otomatis berarti hak hilang, tidak otomatis berarti data bermasalah, tidak otomatis berarti harus klik link, tidak otomatis berarti harus mengirim data pribadi, tidak otomatis berarti harus membayar biaya apapun. Bisa saja kabar yang beredar memang belum resmi, bisa saja yang diterima orang lain adalah transaksi berbeda, bisa saja jadwal yang dibahas hanya dugaan, bisa saja informasi itu hanya viral karena banyak yang penasaran. Bisa juga memang ada proses yang berbeda-beda, tetapi harus dicek melalui sumber yang benar. Masalahnya bukan cuma soal uang, masalahnya adalah rasa aman. Di masa pensiun, rasa aman sangat mahal.
Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak mencari penghasilan seperti dulu. Tubuh tidak selalu kuat untuk bekerja tambahan. Kebutuhan kesehatan meningkat. Harga kebutuhan kadang bergerak lebih cepat daripada penghasilan. Maka ketika ada kabar uang masuk, harapan muncul dengan sangat manusiawi. Tapi harapan harus dijaga. Jangan sampai harapan berubah menjadi kepanikan. Jangan sampai kekecewaan membuat Bapak dan Ibu percaya pada pihak yang salah. Jangan sampai rasa ingin tahu membuat data pribadi terbuka. Karena satu langkah salah dalam dunia digital bisa membawa kerugian nyata. Bukan hanya rugi uang, tetapi juga kehilangan ketenangan. Jadi taruhan besar hari ini adalah bagaimana pensiunan bisa tetap tenang ketika rekening belum bertambah, tetap waspada ketika kabar beredar, dan tetap bermartabat dalam menunggu informasi yang benar. Mari kita pahami konteks 5 Mei ini secara sederhana dan hati-hati. Ketika ada kabar yang membuat pensiunan mengecek rekening, lalu sebagian bertanya mengapa saldo belum bertambah, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan. Ada beberapa kemungkinan yang harus dipisahkan. Pertama, bisa saja kabar yang beredar masih sebatas rumor. Rumor berarti informasi yang ramai dibicarakan tetapi belum jelas sumber resminya. Misalnya, katanya tanggal 5 Mei ada uang masuk, atau katanya semua pensiunan harus cek rekening. Selama tidak ada pengumuman resmi yang dapat diverifikasi, kabar seperti itu belum boleh diperlakukan sebagai fakta. Kedua, bisa saja ada asumsi. Asumsi adalah dugaan berdasarkan kebiasaan atau pola. Misalnya, karena biasanya pembayaran tertentu terjadi pada periode tertentu, lalu orang memperkirakan tanggal tertentu akan penting. Asumsi bisa terdengar masuk akal, tetapi tetap tidak sama dengan kepastian. Ketiga, bisa saja ada pengalaman pribadi seseorang. Misalnya seseorang menerima uang masuk pada rekeningnya lalu membagikan kabar. Tetapi transaksi pribadi satu orang tidak otomatis berlaku untuk semua pensiunan. Sumber dana, jenis pembayaran, waktu masuk, dan status penerima bisa berbeda-beda. Keempat, bisa saja ada simulasi atau pembahasan. Ada orang membuat contoh hitungan atau skenario, lalu orang lain mengira itu angka resmi. Padahal simulasi hanya contoh. Pembahasan hanya diskusi, belum tentu menjadi keputusan atau pembayaran. Kelima, bisa saja memang ada informasi resmi tertentu, tetapi Bapak dan Ibu tetap perlu mengeceknya melalui kanal resmi, bukan dari potongan pesan yang beredar. Disinilah pentingnya membedakan kata-kata. Belum bertambah berbeda dengan tidak akan menerima. Belum masuk berbeda dengan hilang. Ramai dibahas berbeda dengan resmi. Ada yang menerima berbeda dengan semua menerima. Diminta cek berbeda dengan wajib klik link. Banyak masalah muncul karena orang mencampur semua istilah itu. Lalu suasana menjadi heboh, yang belum menerima jadi takut. Yang sudah menerima jadi menyebarkan tangkapan layar, yang tidak tahu menjadi ikut panik. Dan di tengah kebingungan itu, penipu bisa masuk. Karena itu, konteks terbaik untuk memahami 5 Mei adalah begini. Kalau rekening belum bertambah, jangan langsung menyimpulkan apapun sebelum memeriksa sumber yang benar. Jangan merasa sendiri, jangan merasa tertinggal, dan jangan mengambil tindakan yang berisiko hanya karena kabar belum jelas. Bapak dan Ibu harus tetap memegang satu prinsip, hak resmi tidak ditentukan oleh pesan berantai. Hak resmi tidak hilang hanya karena Bapak dan Ibu belum mengeklik link. Dan informasi yang benar tidak akan meminta rahasia perbankan. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan utama. Mengapa rekening Bapak dan Ibu bisa belum bertambah dan apa yang perlu dilakukan tanpa panik. Pertama, kabar yang beredar mungkin belum menjadi informasi resmi. Ini yang paling penting. Kadang suatu tanggal menjadi ramai bukan karena ada keputusan resmi, tetapi karena banyak orang membicarakannya. Judul video, pesan grup, komentar media sosial, dan pengalaman pribadi bisa membuat satu isu terlihat besar. Tetapi keramaian tidak selalu berarti kebenaran. Jika tidak ada pengumuman resmi yang jelas, maka rekening yang belum bertambah bukan sesuatu yang aneh. Bisa jadi memang tidak ada pembayaran tambahan pada tanggal itu. Bisa jadi informasi yang beredar hanya dugaan. Bisa jadi kabarnya terlalu dibesar-besarkan. Maka jangan kecewa terlalu cepat. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung menganggap ada masalah pada data Bapak dan Ibu. Kedua, uang masuk pada seseorang belum tentu berlaku untuk semua. Ini sering sekali terjadi. Seseorang menulis di grup, saldo saya bertambah. Orang lain langsung bertanya, saya kok belum? Lalu muncul kegelisahan, padahal sumber uang yang masuk bisa berbeda. Mungkin itu pembayaran rutin, mungkin transfer keluarga, mungkin pengembalian dana, mungkin penyesuaian administrasi yang hanya berlaku pada orang tertentu. Mungkin ada transaksi dari sumber lain yang tidak berkaitan dengan kabar umum. Karena itu,
Jangan membandingkan saldo Bapak dan Ibu dengan saldo orang lain. Jangan memakai pengalaman satu orang sebagai ukuran nasional. Dalam urusan keuangan pensiun, status, data, jenis hak, dan proses teknis bisa berbeda. Jika ada teman yang sudah menerima sesuatu, cukup doakan. Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu juga harus menerima hal yang sama pada jam yang sama. Ketiga, jadwal bisa berbeda tergantung jenis transaksi dan proses teknis. Dalam sistem pembayaran, tidak semua transaksi muncul pada waktu yang sama. Ada proses bank, ada jam operasional, ada validasi data, ada jenis pembayaran yang berbeda, ada kondisi pribadi yang berbeda. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh membuat kesimpulan teknis tanpa sumber resmi. Yang perlu dipegang adalah perbedaan waktu tidak selalu berarti masalah. Jika memang ada pembayaran yang sah, biasanya ada jalur resmi untuk mengecek. Jangan langsung percaya kepada orang asing yang berkata, "Saya bisa bantu cek, kirim data dulu." Keempat, rekening belum bertambah bukan alasan untuk menyerahkan data pribadi. Ini harus diulang karena sangat penting. Saat seseorang kecewa karena saldo belum berubah, ia lebih mudah menerima tawaran bantuan. Penipu tahu ini. Mereka mungkin berkata, data Bapak belum aktif. Rekening Ibu belum terdaftar. Harus verifikasi hari ini. Kirim OTP agar dana masuk. Klik link agar pencairan diproses. Bapak dan Ibu, jangan percaya begitu saja. Tidak ada alasan aman untuk memberikan PIN, password, kode OTP, nomor kartu ATM, atau data mobile banking kepada orang lain. OTP adalah kunci, PIN adalah rahasia, password adalah pintu masuk. Jika diberikan, rekening bisa berbahaya. Kelima, jangan membayar biaya administrasi agar uang masuk. Kalau ada yang mengatakan dana sudah ada tetapi harus bayar biaya admin dulu, itu tanda bahaya. Kalau ada yang mengatakan bisa dipercepat asal transfer sekian, itu juga tanda bahaya. Hak resmi tidak seharusnya ditebus melalui rekening pribadi. Penipu sering meminta nominal kecil terlebih dahulu agar korban merasa aman. Setelah itu mereka bisa meminta lebih banyak. Jangan mulai, jangan transfer, jangan malu menolak. Keenam, jangan membuat keputusan belanja atau utang berdasarkan kabar yang belum pasti. Ini bagian yang sering tidak disadari. Saat mendengar kabar uang akan masuk, seseorang mungkin mulai berani membeli barang, berjanji membayar utang, atau meminjam uang sementara. Tetapi jika kabar itu ternyata belum benar, beban justru bertambah. Dalam masa pensiun, keputusan keuangan harus dibuat berdasarkan uang yang benar-benar ada dan informasi yang benar-benar jelas. Jangan gunakan rumor sebagai dasar rencana. Jangan memakai kabar viral sebagai jaminan pembayaran. Lebih baik menahan keinginan sebentar daripada menanggung beban panjang. Ketujuh, periksa keterangan transaksi, bukan hanya saldo. Jika rekening bertambah, jangan hanya melihat jumlah. Lihat juga keterangannya jika tersedia. Apakah sumbernya jelas? Apakah sesuai dengan pembayaran biasa? Apakah ada keterangan yang bisa dikenali? Jika rekening belum bertambah, catat saja bahwa belum ada perubahan. Tidak perlu mengecek setiap 5 menit. Mengecek terlalu sering tidak membuat uang lebih cepat masuk, justru bisa membuat hati semakin cemas. Kedelapan, jangan menyebarkan tangkapan layar rekening. Ada yang niatnya baik, ingin memberitahu teman, tetapi membagikan tangkapan layar rekening bisa membuka data pribadi. Selain itu, bisa membuat orang lain salah paham. Jika ingin memberi informasi, cukup sampaikan secara umum dan hati-hati. Misalnya, saya melihat ada transaksi, tapi saya belum tahu apakah ini berlaku umum. Mohon cek sumber resmi. Kalimat seperti ini jauh lebih aman daripada langsung menulis, semua pasti dapat. Kesembilan, keluarga harus menjadi tempat bertanya yang aman. Banyak pensiunan merasa sungkan bertanya kepada anak atau cucu. Takut dianggap tidak paham, takut dimarahi, takut merepotkan, padahal dalam urusan digital bertanya itu penting. Untuk keluarga yang menonton, mohon dampingi dengan sabar. Jangan mengejek, jangan berkata, "Bapak ini gampang percaya." Jangan berkata, "Ibu kok panik terus." Lebih baik katakan, "Kita cek sama-sama." Jangan klik apapun dulu. Kalau ada yang minta kode, jangan beri. Kata-kata lembut bisa mencegah kerugian besar. Kesepuluh, gunakan prinsip 3 tahan. Tahan panik, tahan klik, tahan sebar. Tahan panik berarti jangan langsung membayangkan yang buruk. Tahan klik berarti jangan membuka link yang belum jelas. Tahan sebar berarti jangan meneruskan kabar sebelum yakin. Prinsip ini sederhana tetapi sangat kuat. Karena sebagian besar kerugian terjadi bukan karena orang tidak punya informasi, melainkan karena bertindak terlalu cepat saat informasi belum jelas. Kesebelas, pahami bahwa kecewa itu manusiawi.
Kalau rekening belum bertambah setelah Bapak dan Ibu berharap, wajar merasa kecewa, jangan memarahi diri sendiri. Jangan merasa bodoh karena sempat berharap, harapan adalah hal manusiawi, apalagi ketika kebutuhan hidup nyata. Tetapi setelah kecewa, kembali tenang, jangan biarkan kecewa berubah menjadi keputusan berisiko. Jangan biarkan rasa ingin segera jelas membuat Bapak dan Ibu menerima bantuan dari orang yang tidak jelas. Kedua belas, nilai sebuah kabar dari sumbernya, bukan dari nadanya. Ada kabar yang disampaikan dengan suara yakin, judul besar, dan kata-kata mendesak, tapi belum tentu benar. Ada juga pengumuman resmi yang bahasanya biasa saja, tidak heboh, tetapi justru itu yang harus lebih dipercaya. Jangan menilai kebenaran dari seberapa dramatis kalimatnya. Nilai dari apakah sumbernya jelas, apakah bisa diverifikasi, dan apakah tidak meminta data rahasia. Ke-13, jangan merasa tertinggal hanya karena orang lain ramai. Kadang yang membuat cemas bukan saldo, tetapi keramaian orang lain. Semua membahas, semua bertanya, semua mengaku sudah cek, lalu Bapak dan Ibu merasa harus ikut panik. Padahal tidak semua keramaian perlu diikuti. Bapak dan Ibu boleh memilih tenang, boleh memilih menunggu sumber resmi, boleh memilih tidak ikut menyebarkan kabar. Itu bukan berarti lambat, itu berarti bijak. Ke-14, ingat bahwa hak pensiun adalah urusan resmi, bukan urusan pesan acak. Jika ada urusan penting terkait pensiun, gunakan jalur yang benar. Jangan percaya kepada nomor yang tiba-tiba menghubungi. Jangan percaya pada pesan yang memaksa. Jangan percaya pada orang yang meminta rahasia. Hak pensiun adalah hasil pengabdian panjang. Jangan serahkan perlindungannya kepada orang yang tidak jelas. Sekarang kita masuk ke reality check. Bagian ini penting agar Bapak dan Ibu tidak terjebak antara harapan dan ketakutan. Fakta pertama, rekening belum bertambah bukan bukti bahwa ada masalah. Selama belum ada informasi resmi yang menyatakan sesuatu, saldo yang belum berubah tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai data bermasalah, hak tertahan, atau pembayaran gagal. Jangan membuat kesimpulan terlalu cepat. Fakta kedua, kabar ramai belum tentu kabar resmi. Banyak orang membahas 5 Mei, tetapi banyak yang membahas tidak sama dengan pengumuman resmi. Satu isu bisa viral tanpa dasar yang kuat, jadi tetap periksa sumber. Fakta ketiga, pengalaman orang lain bukan jaminan untuk semua. Jika ada yang mengaku sudah menerima uang masuk, itu bisa benar untuk orang tersebut, tetapi tidak otomatis berlaku untuk semua pensiunan. Jangan jadikan pengalaman pribadi orang lain sebagai patokan mutlak. Fakta keempat, informasi resmi tidak meminta OTP, PIN, atau password. Ini prinsip yang harus selalu diingat. Jika ada pihak yang meminta kode rahasia, hentikan. Jangan berdebat panjang, jangan merasa tidak enak. Data rahasia harus dijaga. Fakta kelima, link yang tidak jelas adalah risiko. Jika kabar 5 Mei disertai link untuk cek status, daftar ulang, verifikasi, rekening, atau mempercepat pencairan, jangan langsung dibuka. Periksa dulu. Minta bantuan keluarga. Gunakan kanal resmi. Sekarang, apa yang termasuk rumor? Rumor adalah kalimat seperti, katanya semua rekening akan bertambah hari ini. Katanya kalau belum masuk harus daftar ulang. Katanya dana tertahan. Katanya ada tambahan besar. Jika tidak ada sumber resmi, semua itu harus ditahan dulu. Apa yang termasuk asumsi? Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau harapan. Misalnya, mungkin akan masuk karena biasanya begini. Kata mungkin harus tetap dipahami sebagai mungkin, bukan pasti. Apa yang termasuk simulasi? Simulasi adalah contoh hitungan. Jika ada orang berkata, misalnya ada tambahan sekian, maka itu contoh. Bukan angka resmi. Jangan menyebarkan simulasi sebagai kepastian. Apa yang termasuk tanda penipuan? Ada beberapa tanda bahaya. Pesan terlalu mendesak, meminta data pribadi, meminta OTP, meminta PIN, meminta transfer biaya, menggunakan link asing, mengaku bisa mempercepat pencairan, mengancam hak akan hilang, melarang Bapak dan Ibu bertanya kepada keluarga. Jika ada satu saja tanda seperti itu, berhati-hatilah. Bapak dan Ibu, penipuan sering masuk melalui dua pintu, harapan dan ketakutan. Ketika orang berharap rekening bertambah, penipu menawarkan janji. Ketika orang takut tertinggal, penipu menawarkan solusi cepat. Keduanya berbahaya. Karena itu, saat rekening belum bertambah, jangan mencari jalan pintas. Jalan pintas sering menjadi jalan masuk penipuan. Reality check ini bukan untuk membuat Bapak dan Ibu pesimis. Justru agar Bapak dan Ibu tidak mudah diseret oleh emosi. Kita tetap boleh berharap, tetapi harus berharap dengan mata terbuka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara lebih dalam. Rekening yang belum bertambah mungkin terlihat seperti hal teknis. Tapi bagi pensiunan itu bisa menyentuh hati. Karena di balik angka yang tidak berubah, ada daftar kebutuhan yang sudah menunggu, ada obat yang harus dibeli, ada beras yang hampir habis,
ada cucu yang sebentar lagi masuk sekolah, ada pasangan yang perlu kontrol, ada tagihan listrik, ada biaya perjalanan ke rumah sakit, ada kebutuhan kecil yang kalau ditunda terus, lama-lama menjadi beban. Dan lebih dalam lagi, ada rasa ingin tetap mandiri. Banyak pensiunan tidak ingin selalu meminta kepada anak, bukan karena anak tidak sayang, bukan karena keluarga tidak mau membantu, tetapi karena setelah puluhan tahun bekerja dan memberi, ada rasa harga diri yang ingin dijaga. Ada keinginan untuk tetap berkata, "Bapak masih bisa, Ibu masih punya, tidak apa-apa, ini bisa diatur." Itulah mengapa kabar uang masuk terasa besar. Dulu Bapak dan Ibu mungkin terbiasa menjadi tempat orang bergantung, di kantor masyarakat datang meminta layanan, di rumah anak-anak menunggu arahan, di lingkungan orang menghormati pengalaman. Setelah pensiun, peran berubah, tetapi hati tetap ingin berguna. Maka ketika rekening belum bertambah, yang terasa bukan hanya kecewa. Kadang ada rasa kecil yang sulit diucapkan. Takut tidak bisa memenuhi kebutuhan, takut merepotkan, takut kehilangan kendali. Bapak dan Ibu, perasaan seperti itu manusiawi. Tidak perlu malu, tetapi jangan biarkan perasaan itu dimanfaatkan. Jangan biarkan orang yang tidak bertanggung jawab masuk lewat rasa cemas. Jangan biarkan kabar viral merendahkan martabat Bapak dan Ibu. Jangan biarkan satu tanggal menentukan nilai diri Bapak dan Ibu. Nilai Bapak dan Ibu tidak diukur dari saldo pagi ini. Nilai Bapak dan Ibu ada pada pengabdian panjang, pada keluarga yang pernah dibesarkan, pada pekerjaan yang pernah dijalani, pada kesabaran menghadapi hidup, dan pada martabat yang tetap dijaga. Untuk keluarga yang mendampingi, lihatlah orang tua dengan hati. Ketika mereka bertanya, "Kenapa belum masuk?" Jangan jawab dengan kesal. Mungkin pertanyaan itu muncul dari rasa takut. Mungkin mereka hanya butuh diyakinkan bahwa semuanya akan dicek dengan benar. Duduk sebentar. Bantu lihat rekening jika diminta. Bantu cari sumber resmi. Bantu hapus pesan mencurigakan. Bantu jelaskan bahwa tidak perlu klik link. Jangan membuat orang tua merasa sendirian dalam dunia digital yang sering membingungkan. Karena kadang yang membuat orang tua lebih tenang bukan jawaban panjang, melainkan kehadiran. Dan untuk Bapak dan Ibu, kalau hari ini rekening belum bertambah, tarik napas. Bapak dan Ibu tidak sendiri. Banyak orang juga sedang mencari kejelasan. Yang penting adalah tetap aman, tetap bijak, dan tidak mengambil langkah yang bisa merugikan. Masa pensiun seharusnya tidak diisi dengan ketakutan berlebihan. Masa pensiun seharusnya menjadi waktu untuk menjaga kesehatan, keluarga, ibadah, hubungan baik, dan ketenangan. Informasi boleh datang dan pergi, tetapi hati jangan sampai selalu ditarik-tarik oleh kabar yang belum jelas. Sekarang, apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan secara praktis? Pertama, cek rekening dengan tenang dan seperlunya. Jangan mengecek terus-menerus sampai cemas. Cukup cek melalui cara yang biasa digunakan, baik ATM, mobile banking, atau buku tabungan. Jika belum ada perubahan, catat dalam hati bahwa belum ada, lalu tunggu informasi resmi. Kedua, cari sumber resmi. Jangan hanya membaca pesan grup, jangan hanya percaya komentar, jangan hanya menonton satu video lalu mengambil keputusan. Jika ada kabar tentang hak pensiun, pembayaran, atau data, pastikan dari kanal resmi yang berwenang. Ketiga, jangan klik link yang dikirim secara acak. Jika ada link yang meminta verifikasi rekening atau data pribadi, berhenti. Jangan isi apapun. Minta keluarga memeriksa jika ragu. Keempat, jaga data rahasia. PIN, password, kode OTP, nomor kartu, dan data mobile banking tidak boleh diberikan kepada siapapun. Bahkan kalau orang itu mengaku petugas, tetap jangan berikan. Kelima, jangan transfer biaya administrasi. Jika ada pihak yang menjanjikan uang masuk setelah Bapak dan Ibu membayar sesuatu, itu patut dicurigai. Jangan transfer ke rekening pribadi. Keenam, jangan membuat keputusan keuangan dari rumor. Jangan berutang, jangan berjanji membayar, jangan membeli barang, dan jangan mengubah rencana belanja hanya karena mendengar kabar belum pasti. Ketujuh, gunakan daftar prioritas. Jika nanti ada uang masuk yang sah, dahulukan kebutuhan pokok, kesehatan, tagihan penting, dan cadangan kecil. Jangan terburu-buru menghabiskan karena rasa lega sesaat. Kedelapan, diskusikan dengan keluarga. Jika Bapak dan Ibu bingung, bicara dengan anak, cucu, saudara, atau orang yang dipercaya. Jangan menghadapi pesan mencurigakan sendirian. Kesembilan, jangan sebarkan kabar yang belum jelas. Kalau ingin membantu teman, katakan dengan jujur, "Ini belum pasti, kita cek dulu." Kalimat itu lebih aman daripada menyebarkan harapan yang belum ada dasar. Kesepuluh, simpan bukti dan catatan jika ada transaksi.
Jika saldo berubah, catat tanggal dan keterangan. Jika ada pesan mencurigakan, jangan ditanggapi, tetapi boleh disimpan sebagai bukti untuk ditunjukkan kepada keluarga atau pihak yang berwenang jika diperlukan. Ke-11, jaga emosi. Kalau merasa cemas, berhenti membaca kabar sebentar, minum air, berdoa, duduk tenang. Bicaralah dengan orang rumah, tidak semua kabar harus langsung dijawab. Ke-12, gunakan prinsip sederhana sebelum bertindak, siapa sumbernya, apa buktinya, apakah meminta data rahasia, dan apakah membuat panik. Kalau sumber tidak jelas, bukti tidak ada, meminta data, dan membuat panik, lebih baik ditolak. Bapak dan Ibu, langkah-langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru yang sederhana sering menyelamatkan. Dalam urusan pensiun, kita tidak perlu menjadi ahli teknologi. Kita hanya perlu punya kebiasaan aman. Jangan panik, jangan klik sembarangan, jangan beri kode, jangan bayar biaya aneh, jangan sebarkan rumor. Itu sudah menjadi perlindungan besar. Bapak dan Ibu, jika pada 5 Mei rekening belum bertambah, jangan langsung merasa tertinggal. Jangan langsung merasa ada yang salah. Jangan langsung percaya pada pesan yang menawarkan bantuan cepat. Dan jangan biarkan rasa kecewa membuat Bapak dan Ibu mengambil langkah yang berisiko. Rekening yang belum berubah hanyalah satu kondisi yang perlu dipahami dengan tenang. Ia bukan alasan untuk panik. Ia bukan bukti bahwa hak hilang. Ia bukan tanda bahwa Bapak dan Ibu harus menyerahkan data kepada orang asing. Kita boleh berharap ada kabar baik. Kita boleh menunggu kejelasan. Kita boleh memeriksa rekening. Tetapi semua harus dilakukan dengan kepala dingin. Karena di masa pensiun yang paling penting bukan hanya kapan saldo bertambah. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu menjaga keamanan, kesehatan, dan ketenangan. Informasi yang benar akan memberi arah, informasi yang salah hanya memberi gelisah. Maka mulai hari ini, jika ada kabar besar tentang tanggal, uang masuk, atau rekening, pegang 3 prinsip. Cek sumbernya, lindungi data, dan jangan panik. Bapak dan Ibu sudah melewati masa kerja panjang, sudah memberi tenaga, waktu, dan pikiran untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Jangan biarkan satu kabar yang belum jelas menggoyahkan martabat itu. Sebelum kita akhiri, renungkan satu pertanyaan sederhana. Apakah kabar yang membuat kita gelisah itu benar-benar punya sumber yang jelas, atau hanya sedang menguji kesabaran kita? Kalau sumbernya jelas, ikuti dengan tenang. Kalau belum jelas, tahan dulu. Jangan klik, jangan sebar, jangan panik. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya cukup, hatinya tenang, dan selalu dilindungi dari penipuan serta kabar yang menyesatkan. Tetap bijak, tetap teliti, dan tetap jaga martabat sebagai pensiunan yang telah lama mengabdi.